Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di FinTalk, Financial Talk untuk edisi hari ini Senin 30 November 2020. Dan topik yang bakal kita bahas di FinTalk kali ini adalah mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Di mana pemirsa 104,6 FM, komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam aktivitas operasional perusahaan. Komunikasi bisnis menjadi sesuatu yang kompleks ketika dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Pergerakan manusia yang semakin masif seiring globalisasi membuat aktivitas bisnis antara pihak yang berbeda kewarganegaraan dan tentunya berbeda budaya tidak saja terjadi antar perusahaan multinasional, namun juga antar perusahaan menengah, kecil, bahkan UMKM. Kenyataan ini mengakibatkan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting untuk dipahami oleh semua pelaku bisnis. Dan di FinTalk kali ini kita bakal ngobrol bersama dua narasumber yang pastinya seperti biasa kalau barengan sama Tias sudah ada Bapak Ananta ya. Selamat pagi Pak Ananta. Selamat pagi pendengar semua. Oke, sehat selalu Pak ya? Sehat, biar bisa terus ketemuan sama Tias ya setiap hari Senin ya. Berikutnya di samping Tias ada narasumber berikutnya ada Ibu Ariyanti Suyito Melik BSCMBA. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi pemirsa. Oke, sehat Bu? Sehat. Oke, sebelum ke Bu Ari mungkin ya. Nah, buat yang nanya mungkin ini Ibu Arinya ini siapa gitu ya. Jadi beliau ini punya pengalaman beberapa kali menjadi manajer gitu Bu ya. Baik itu di luar maupun di dalam negeri sendiri. Dan juga beliau yang memiliki warung tomat, pizza and spaghetti yang ada di Jalan Udayana. Jadi buat yang sering beli pizza di sana mungkin inilah beliau yang punya ya. Oke, kita mau ke Pak Ananta dulu ya Pak ya. Ngomongin seputar komunikasi bisnis lintas budaya. Mungkin dari pemirsa Radio Guntur masih banyak yang bertanya-tanya nih, apa maksudnya Pak komunikasi bisnis lintas budaya ini? Jadi kita lihat apa itu komunikasi dulu ya. Jadi komunikasi itu kan sebuah aktivitas di mana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain gitu ya, agar kita memiliki kesamaan pendapat, persepsi, tingkah laku dan seterusnya. Nah ini menjadi penting dalam konteks bisnis gitu, karena kan bisnis itu merupakan sebuah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan gitu, segala aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Jadi komunikasi bisnis secara garis besar adalah sebuah aktivitas komunikasi gitu, bagaimana menyampaikan pesan gitu dari seseorang pelaku bisnis kepada pihak lain gitu, agar terjadi kesepakatan dalam aktivitas bisnis gitu. Itu sangat penting dalam aktivitas operasional. Oke, nah lalu mengapa komunikasi bisnis lintas budaya itu menjadi penting di masa ini, Pak? Ya, karena itu tadi globalisasi gitu, kemajuan teknologi, pebisnis saat ini tidak hanya berinteraksi dengan stakeholder yang berada di lingkup sekitar mereka saja gitu, tapi juga dengan berbagai pihak. Dan bahkan dengan kemajuan teknologi, pihak-pihak ini bisa jadi berasal dari berbagai negara, kan demikian deh. Nah, kemudian kondisi inilah yang membuat pemahaman terhadap budaya pihak lain ini menjadi sangat penting gitu. Karena di setiap budaya memiliki nilai yang berbeda gitu. Apa yang baik di suatu budaya bisa jadi berbeda dengan apa yang baik di budaya yang lain. Demikian juga bisa sebaliknya. Sehingga inilah yang menyebabkan komunikasi bisnis lintas budaya atau antar budaya yang berbeda itu menjadi hal yang sangat vital belakangan ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanta. Sedikit ya pengantar bisa dibilang di awal ya untuk pemirsa Radio Guntur yang masih bingung mengenai komunikasi bisnis lintas budaya ini. Sekarang Tias mau ke Bu Ari ya. Gimana Ibu ini kan udah punya banyak sekali pengalaman gitu ya di luar negeri, apalagi di dalam negeri udah nggak usah ditanya juga. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya ini terjadi di entitas bisnis atau di kalangan pengusaha, Bu? Untuk bisnis, saya akan memberikan contoh untuk di dalam negeri sendiri ya, di Buleleng contohnya sejak kami pindah ke sini. Seperti yang Pak Nanta bilang, itu sangat penting, sangat vital. Itu bisa membuat atau menjatuhkan sebuah perusahaan. Itu dari begitu pentingnya komunikasi itu. Dan dengan sekarang zaman globalisasi ini,
semakin banyak transaksi ya antara orang lokal dengan nggak usah jauh-jauh di Buleleng aja seperti itu kan kita lihat. Saya contohnya ambil di warung tomat. Pertama kita harus melihat bagaimana komunikasi itu. Komunikasi itu antar bisnis, antar pengusaha. Banyak yang mungkin tidak mengerti bahwa seperti yang Pak Ananta bilang, yang menurut satu budaya itu baik, belum tentu itu baik untuk yang lain. Benar. Jadi kadang banyak terjadi cultural shocks ya. Kita kaget dengan apa yang dilakukan oleh orang asing yang menurut kita tidak pantas, dan apa yang dilakukan orang lokal menurut mereka tidak pantas. Dan itu sering terjadi kesalahpahaman di situ. Jadi penting sekali komunikasi itu dalam. Lalu kalau seberapa penting menurut Ibu komunikasi lintas budaya ini perlu dilakukan? Sangat penting, tapi menurut saya mungkin yang lebih penting sebelum kita berkomunikasi itu adalah observasi. Observasi siapa lawan bicara kita. Mungkin kita bisa mempelajari sedikit sebelum kita berkomunikasi latar belakang orang itu. Dari negara manakah dia? Budaya apakah? Zaman sekarang semua bisa di browse kok di internet. Kalau kita mencari, penting sekali, dan itu mungkin banyak yang kadang dilupakan sama orang. Jadi kita datang ke sebuah meeting dengan orang mungkin untuk memperluas usaha kita atau hanya untuk bercakap-cakap melihat apakah ada opportunity atau apa gitu. Banyak yang dilupakan, mereka datang aja berpikir, oh ya ini bisnis di mana-mana sama. Tidak seperti itu. Nah lalu apakah komunikasi lintas budaya ini Ibu terapkan juga di bisnis yang Ibu lakukan saat ini? Oh ya, sangat, terutama karena co-owner-nya adalah suami saya, warga negara asing yang bekerja sama dengan saya. Business communication, jadi itu juga sebenarnya ada dua ya Pak ya, internal sama eksternal. Betul. Internalnya itu dengan pegawai kita, eksternalnya dengan customer kita, supplier dan lain-lain. Business communication di dalam internal kita sendiri aja sudah ada perbedaan antara cara berbicara di Indonesia versus di luar negeri, di mana mungkin di luar negeri orang, saya bicara khususnya Amerika ya, karena saya 24 tahun pengalaman saya ada di Amerika, di mana mungkin kita lebih tegas, lebih cepat, dan kita tidak, apa istilahnya, basa-basi mungkin ya, apa yang kita akan katakan to the point, ya itu seperti itu, dan itu kadang tidak bisa diterima di sini, karena menganggap kita itu terlalu kaku mungkin atau mungkin terlalu keras atau terlalu kasar. Itu juga banyak yang harus saya jelaskan kepada suami saya sebagai warga negara asing, bahwa kasus-kasus tertentu itu tidak bisa disamaratakan. Kamu sebagai pebisnis 30 tahun di negaramu, belum tentu apa yang kamu lakukan di sana dengan sukses akan sukses di sini, karena komunikasi. Betul. Nah lalu bagaimana? Itu kan tadi Ibu memberikan pengertian kepada suami gitu ya. Nah lalu untuk para karyawan Ibu sendiri nih gimana Bu? Sama, saya jadi jembatan ya. Berarti Ibu jadi di tengah-tengah. Saya jadi jembatan gitu ya? di tengah, karena penting sekali. Selain juga mengajarkan atau mencerahkan warga negara asing bagaimana cara berkomunikasi, saya juga harus memberikan pengertian kepada pegawai-pegawai bahwa intinya adalah kita punya satu tujuan. Jadi harus jelas. Jadi mohon jika ada kesalahpahaman atau apa, biasanya ya saya jadi jembatannya. Nah Ibu kan beberapa tahun juga punya pengalaman di luar negeri gitu ya. Di sini juga punyalah. Apa yang Ibu lihat perbedaan nih antara bisnis yang dilakukan Ibu mungkin di orang luar sama orang di Indonesia? Ya, orang di luar juga tergantung ya dari mana mereka. Kalau orang luar kan ada orang Amerika, ada orang Australia, ada orang Eropa, ada orang Jepang, ada orang Asia. Itu juga berbeda-beda kita cara. Jadi sebagai orang Indonesia, seumpama di sini kita mau mengadakan bisnis atau saya seperti saya, kita lihat dulu dari mana mereka. Jadi itu juga penting dilihat dari situ. Cara saya berbicara, kalau orang luar itu seumpama orang Jepang itu sebelum kita melakukan bisnis, mereka lebih senang mengenal kita dulu secara pribadi. Jadi kita ngobrol dulu, kita istilahnya ya mungkin budaya timur ya, lebih seperti Indonesia mungkin juga seperti itu ya. Tapi kalau seumpama orang Eropa Barat, seperti orang Jerman, seperti orang Belanda, atau
orang Amerika itu tidak terlalu layak dilakukan. Oke. Jadi itu di situ bedanya. Jadi kadang kita bertanya sebagai basa-basi, sebagai oh bagaimana keluarga kamu? Belum tentu mereka bisa terima itu. Apa hubungan keluarga dengan bisnis? Jadi ya seperti itu contohnya. Jadi kita harus lihat-lihat. Penting sekali observasi dan penting kita mengetahui siapa lawan bicara kita. Kita nggak usah tahu tentang mereka secara detail, tapi secara garis besar aja. Itu pengalaman saya ya. Saya biasanya mempelajari dulu siapa yang akan saya ajak bicara. Berarti dari dulu itu Ibu sebelum misalnya mau berhubungan bisnis gitu ya, bisa dibilang berarti Ibu melakukan observasi, melakukan PR saya. Pernah tidak mungkin punya pengalaman terjadi kesalahan gitu, mungkin Ibu miss waktu melakukan observasinya sama orang? Pernah, tentunya pernah. Bisa diceritakan sedikit kayak gimana? Contohnya, saya sedang berpikir nih apa nih, ada beberapa tentunya yang miss seperti itu. Lingo, ada bahasa tertentu yang dipakai, yang mungkin pengertiannya tidak sama. Jadi, seumpamanya kata-kata yang saya pikir kata-katanya itu atau tapi jadi salah gitu loh. Saya lagi mikir apa contohnya, mungkin saking banyak gitu nggak kepikiran satu. Sulit ya untuk dikatakan. Sulit karena itu kadang-kadang pas ketemu aja, harusnya saya tidak seperti itu gitu, atau salah bicara lah istilahnya. Tanpa sadar salah bicara. Karena kita berpikir saya biasa mengatakan seperti itu dengan orang lain, tapi ternyata tidak bisa dengan orang ini. Salah pengertian mungkin. Terutama dengan orang-orang yang mungkin tidak memakai bahasa yang sama. Iya, benar. Nah itu Bu, kalau komunikasi lintas budaya, berarti dalam komunikasi itu kan ada bahasa yang dikeluarkan. Dan kalau misalnya sama-sama orang Indonesia gitu ya, mungkin bisa ngerti kan kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mungkin udah bahasa internasional, banyak yang bisa. Tapi nggak sedikit juga pembisnis mungkin yang nggak terlalu fasih nih untuk berbahasa Inggris. Nah lalu gimana caranya biar bisa berkomunikasi ketika mereka melakukan bisnis dengan orang luar, Bu? Banyak mengkonfirmasi. Mengertikah Anda? Jelaskah saya? Kalau kita lihat dari raut muka mereka masih ragu. Jadi kita harus mengerti bahasa tubuh juga. Kalau kita bicara, mereka seperti ngeliatin Tias gitu lah. Ngomong apa? Jadi bukan hanya dengan perkataan lisan ya, maksudnya kita harus bisa baca bahasa tubuh, kita harus bisa lihat ekspresi wajah mereka. Kalau orang nggak mengerti, pasti kan beda ya dengan orang yang mengerti. Kalau saya biasanya begitu, saya tanya, jelaskah saya? Ada yang perlu dijelaskan lagi, ada yang perlu ditanya. Kalau belum mengerti ya biasanya saya ke translation dengan bahasa mereka, maksudnya ya itu satu-satunya. Apa namanya? Berarti bahasa memang penghubung yang paling utama bisa dibilang ya dalam melakukan bisnis itu sendiri. Agak sulit jika kita tidak punya satu bahasa yang satu sama lain mengerti dengan baik, karena akan banyak lost in translation. Iya benar. Nah itu bagaimana Bu? Misalnya kayak Tias ya, misalnya kemampuan bahasa Inggris Tias kurang gitu ya, minim. Terus ketemu orang luar yang emang aslinya dari sana, misalnya suami ibu lah misalnya gitu, diajak ngomong. Itu gimana? Pakai bahasa pasaran kah? Misalnya kalau misalnya ngobrolin seputar bisnis gitu ya, atau emang harus ya udah bawa translator aja langsung biar lebih aman? Kalau ingin berbicara bisnis, kalau kita tidak yakin dengan kemampuan bahasa kita, memang sebaiknya kita membawa seseorang yang bisa berbahasa dengan baik. Karena itu satu, menurut saya lebih efisien, tidak menghabiskan waktu untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Karena terutama untuk orang asing waktu itu sangat berharga. Mungkin itu 2 poin yang penting ya. Kalau saya bilang bawa seseorang kalau kita tidak yakin. Apalagi kalau kita ingin sekali mengembangkan bisnis dan ingin goal ya, maksudnya diterima apa yang kita mau jual atau tawarkan. Biar tidak banyak membuang waktu untuk memahami ini sebenarnya ngomong apa. Ya betul. Karena kadang-kadang satu bahasa pun kadang-kadang, contohnya orang Australia, orang Amerika, orang Inggris, sama-sama bahasa Inggris kan, tapi belum tentu mereka sama pengertiannya tentang sesuatu. Sama kayak kita orang Indonesia tuh kan kadang ada istilah logat gitu ya Bu ya. Pengucapannya itu bisa berbeda. Itu juga waduh kayak
gini polisi tidur ya dalam Sebetulnya sih sama ya di Indonesia, Iya, nggak iya. usah kita jauh-jauh dengan warga negara asing. Antar suku aja kita kan suka berbeda. Iya benar. Orang Batak, orang Bali, orang Jawa. Maksudnya Betul. kadang-kadang padahal bahasanya sama kan, Iya. cuman kita beda persepsi bisa aja kan ya. Iya, betul. Itu sama dengan Oke, orang Kita Bali, sama, orang iya. Bali pun kayak gitu kan, orang Buleleng sama orang Denpasar itu beda-beda kadang ya. nggak usah jauh-jauh orang asing, kita aja seperti itu kan. Oh, Iya. Iya. Apakah menguasai banyak bahasa itu menjadi salah satu kayak hal yang harus dimiliki oleh pembisnis yang ingin memiliki komunikasi bisnis lintas budaya ini, Bu? Zaman sekarang tidak sih. Oke. Sebetulnya kalau menurut saya tidak. Asal kita tahu paling tidak satu bahasa internasional, Inggris ya, terutama. Dan seharusnya sih ya kalau seorang mau melakukan bisnis, jadi bukan kita aja sebagai penawar produk atau penawar jasa, tapi orang yang juga ingin berinvestasi di Indonesia, lebih bagus juga untuk mereka bisa mempelajari bahasa Indonesia. Kalau saya jadi investor datang ke Indonesia, saya akan mencoba mempelajari bahasa. Iya. Biar lebih mengerti Lebih banget. mengerti, Iya. iya. Oke. Nah, Tis sempat baca beberapa artikel yang dikatakan bahwa komunikasi lintas budaya ini juga bisa menyatukan gitu, Bu. Nah, menurut Ibu, mengapa nih komunikasi lintas budaya itu juga bisa menyatukan? Bisa menyatukan karena dari berbagai ide atau opini atau apapun itu, Iya. dengan memakai komunikasi yang baik, tentunya akan menjadi satu, jadi bermanfaat. Kalau kita benar-benar mengerti apa tujuan dari apa suatu usaha ya, suatu niat, itu jadi mempersatu. Yang tadinya berbeda-beda, mungkin contohnya 4 orang datang dari berbagai bangsa, semua punya ide, semua ingin idenya diambil, kan? Semua kan datang brainstorming, semua pengen idenya diambil, dipakai. Iya. Kadang-kadang ide-ide itu kan bertentangan. Iya. Bagaimana caranya menyatukan? Ya komunikasi, Benar. ya kan? Kalau kita tidak bisa komunikasi, gimana menyatukan ide? Ya sama seperti di warung tomat contohnya. Pegawai-pegawai saya punya ide masing-masing. Jadi kadang-kadang kami tanya staf-staf kami, oke, untuk mengembangkan bisnis ini, kalian punya ide apa? Jadi mereka bukan hanya kerja, datang untuk kerja apa, memasak atau apa, membersihkan atau jadi kasir atau apa. Tapi kami juga tanya mereka. Nah dari situ komunikasi itu penting. Kenapa bisa menyatukan? Juga baik karena mereka termotivasi. Oh ternyata eksistensi saya di sini itu juga ada diapresiasi. Opini saya ada didengarkan. Oke, mungkin tidak dipakai tapi didengarkan. Ya. Seperti itu. Nah, lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini? Apa yang perlu diperhatikan? Latar belakang. Itu yang tadi saya sudah ceritakan. Iya. Jangan asumsi. Oke. Itu bahaya sekali asumsi itu. Iya. Berasumsi. Berasumsi. Juga salah satu lagi yang sangat penting menurut saya, selain lisan, follow up dengan tulisan. Jadi seperti kita meeting, ada business meeting, setiap pertemuan usahakan di follow up dengan tulisan. Baik itu lewat email, bukan meeting notulen ya, bukan seperti itu. Oke. Jadi ini untuk siapapun orang yang datang ke situ, seumpamanya saya dengan orang yang mau investor, seumpamanya pengusaha lain yang mungkin tertarik dengan produk kita, mau membeli. Jadi setiap meeting bukan hanya lisan, tapi saya follow up dengan tulisan. Jadi jelas di situ. Jadi kalau ada kesalahpahaman di situ melalui ucapan, bisa dikonfirmasi lagi. Oh, bukan itu maksud saya. Jadi jangan asumsi kalau orang itu mengerti apa yang kita ucapkan. Oke. Itu kayaknya tip sangat penting ya, karena saya melihat sering sekali terjadi kesalahpahaman, di mana nanti waktu akhirnya akan menandatangani kontrak, di situ tidak jadi karena loh saya tidak pernah bilang seperti ini. Tapi jika kita selalu follow up dengan tulisan setelah pertemuan lisan, tidak ada lagi pada saat penandatanganan kontrak, semua sudah jelas karena kita sudah diskusikan itu sebelumnya. Oke. Bisa dibilang konfirmasi sekali lagi gitu, Bu. Iya. Tapi dengan tulisan ya, bukan dengan tulisan. konfirmasi dengan lisan. Oke. Karena lisan kita kadang lupa ya.
ngomong apa kan. Sering banget kayak gitu. Tapi kalau melakukan hal itu nggak nantinya tidak menimbulkan persepsi di antara orang yang mau kita ajak berbisnis itu, ini orang kok cerewet banget, nggak kayak gitu Bu jadinya? Kalau dari budaya asing tidak. Oh, budaya asing tidak? Iya. Tergantung gimana kita cara nulisnya. Tentunya kita tidak menceritakan kehidupan kita ya. Maksudnya kalau kita begitu ya ini kok bawel banget. Iya, gitu kok nggak penting sih nggak penting. Tapi lebih kalau saya biasanya lebih to the point. Saya lebih kasih bullet points. Ini topik percakapan kita. Bullet point. Ini. Jadi cukup lugas, tegas. Dan jika ada follow up, mereka meminta informasi dari kita. Kita tidak punya jawabannya pada saat ini. Kita kasih deadline untuk diri kita sendiri. Jadi akan saya jawab, berikan saya waktu sampai tanggal sekian untuk mencari informasi itu. Itu juga penting karena saya banyak sekali orang Indonesia yang kurang dalam follow up ya. Jadi akhirnya jadi seperti omong doang. Iya. Banyak itu saya banyak. Kayak janji palsu gitu ya. Oh ya bisa saya bantu, tapi ternyata tidak ada follow up di situ. Iya. Kalau saya selalu untuk profesionalisme juga kan itu ya. Maksudnya itu penting juga profesionalisme. Saya perhatikan juga mungkin itu sedikit lacking ya di sini dibanding dengan perusahaan-perusahaan di luar atau orang-orang di luar yang saya pernah ada dealing ya, itu profesionalisme di sini harus lebih ditingkatkan. Oke, nah dari yang Ibu amati selama ini, Ibu sudah pernah punya pengalaman beberapa tahun, 24 tahun tadi bahkan di Amerika gitu Bu ya. Terus ke Indonesia, apa yang Ibu lihat kurang nih dari orang Indonesia dalam melakukan komunikasi bisnis lintas budayanya Bu? Mempelajari latar belakang orang yang diajak bicara. Itu satu. Jadi seperti saya tidak mau bilang ignorance ya, bukan itu, tapi mungkin karena tidak mengerti aja betapa pentingnya kita mengetahui melakukan pekerjaan rumah kita sebelum berbicara. Jadi itu yang jadi supaya kita lebih ada empati dengan orang yang kita ajak bicara. Lebih efisien kita bicara. Ya maksudnya kita berbicara dengan orang Cina tapi kita ngomongin Vietnam kan maksudnya nggak ketemu kan di sini ya. Jadi itu sedikit harus tahu latar belakang. Seperti saya bilang tidak perlu detail, nggak perlu detail sama sekali, nggak perlu, tapi garis besar aja. Garis besarnya dari itu. Siapa orang ini yang kita ajak bicara. Selain itu mungkin ya tadi profesionalisme. Harus tahu apa yang kita bicarakan. Kalau kita menawarkan produk atau menawarkan service, kita harus tahu apa barang kita, apa jasa kita. Jangan sampai ditanya, karena budaya asing itu mungkin bisa dibilang, kalau kita bilang mungkin, ini sulit amat ya orangnya, kok cerewet banget, kok selalu pengen tahu begini-gini, beli aja sih, kenapa mesti nanya? Beli pizza aja mesti nanya isinya apa, kejunya dari apa, gitu kan istilahnya. Tapi kita juga harus memahami kenapa orang nanya seperti itu. Kita kadang tidak berpikir, mungkin orang itu punya alergi dengan sesuatu, atau mungkin tidak suka, mungkin punya pengalaman buruk. Jadi biarkan mereka bertanya. Maksudnya semakin banyak kita menerima input, harusnya baik untuk kita. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu bisa terbalik ya. Karena itu seperti apa Pak namanya kalau bisa seperti kayak ngenyek gitu maksudnya. Kok nanya-nanya begitu apa sih maksudnya, kayak kita ngerti aja. Betul. Tapi sebetulnya kita jangan punya pikiran negatif seperti itu ketika kita dibanyak tanya itu, karena kita harus menempatkan diri di tempat orang yang bertanya. Kenapa? Pasti mereka ada alasan kenapa mereka bertanya banyak. Iya gitu. Berarti ada alasan ya di balik mereka bertanya. Betul. Itu bukan karena cerewet gitu. Jadi untuk para pengusaha di luar sana, kalau misalnya ada yang nanya-nanya jualannya atau dagangannya, jangan main sensi duluan ya. Jangan baperan ya, nggak boleh baperan gitu. Cukup sama si dia aja baperannya ya. Ada alasan di balik itu. Nah, Pak Ananta, dari yang tadi dijelaskan nih dari ibunya, banyak sekali perbedaan yang terjadi antara orang Indonesia dan orang Barat. Gimana nih pandangan Bapak melihat? Ya, ini memang menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya itu sangat penting. Yang disampaikan oleh Ibu Ariyanti tadi, jadi bagaimana beliau berkomunikasi dengan karyawan gitu ya. Kalau kita, mohon maaf, sebagian besar dari kita pebisnis itu di Indonesia
itu seringkali menganggap karyawan tuh bawahan gitu ya orang yang mohon maaf tidak berhak untuk ditanyai, dimintai pendapat, kan demikian. Tapi Ibu Ariyanti dengan kulturnya, karena beliau juga berpartner, nah kata-kata berpartner ini juga luar biasa gitu. Kalau kita biasanya suami istri berbisnis kan bisnis satu gitu ya, tapi selama saya berkomunikasi dengan beliau selalu menyampaikan bahwa suami adalah partner bisnis dalam konteks bisnis tentu saja gitu. Ini juga sudah menunjukkan budaya apa yang beliau pakai gitu. Jadi dalam berbisnis aspek budaya itu sangat penting, apalagi dalam konteks komunikasi. Jadi bagaimana beliau tadi disampaikan memposisikan karyawan sebagai ya juga partner juga gitu. Jadi apa yang dianggap penting oleh karyawan, kemudian menjadi perhatian, usul, saran itu didengarkan, kemudian didiskusikan bersama untuk dicarikan ya langkah jalan keluar ataukah menciptakan strategi bisnis yang baru. Nah ini juga bagian dari komunikasi yang berasal dari budaya beliau yang sudah lama ada di Amerika, yang memang ya komunikasi itu demikianlah adanya. Beda dengan kita ya, mohon maaf seperti tadi, karyawan itu bawahan itu ya, saya yang punya modal, saya yang paling tahu apa yang terbaik untuk karyawan, untuk perusahaan ini, sehingga karyawan ikuti saja apa yang saya katakan gitu. Toh juga ini modal saya dan seterusnya. Ya meskipun tidak semua juga demikian, pasti banyak juga yang memposisikan karyawan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ariyanti. Dan ini kultur memang, budaya di organisasi tersebut. Benar banget. Terima kasih Pak Ananta, Bu Ariyanti juga. Nanti bakal Tias lanjutkan lagi di segmen kedua. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin tanya-tanya ya seputar komunikasi lintas budaya, barangkali yang punya bisnis dengan warga negara asing lainnya gitu ya, bisa bergabung di 23455. Tapi nanti ya setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.